Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Doa saya kita semua tetap ada dalam keadaan sehat, sukacita, menikmati damai sejahtera Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita ke gereja kita memberikan fasilitas bukan hanya untuk orang-orang dewasa untuk beribadah, tetapi mulai dari anak-anak ya, sekolah minggu, bahkan bayi sekalipun saya lihat diterima untuk beribadah ya. Dan lansia ada sarana-sarana. Nah, mengapa demikian? Karena memang firman Tuhan menghendaki begitu ya. Nah, saudaraku, eh, menarik sekali kalau melihat sejarah perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Ya, itu adalah gambaran bagaimana umat Tuhan dan adalah kehendak Tuhan bahwa setiap anak-anak, setiap kita apapun keadaan di jenjang apapun, Allah mau kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya, nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan ya. Keluaran 10 ayat 9 sampai 11 ya. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Nah, tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu. Jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu, lihat, jahatlah maksudmu. Nah, mengapa Firaun berkata begitu? Karena memang sejak awal ini kelihatannya Musa memperhalus gitu. Dia katakan dia mau pergi ya ke tanah Kanaan itu untuk mengadakan perayaan untuk Tuhan. Ya, kelihatannya jadi untuk sementara pergi gitu. Tetapi karena dia minta semua, nah Firaun mengerti mereka bukan untuk sementara, tetapi untuk tetap untuk selamanya pergi. Makanya dia katakan, kamu lihat jahatlah maksudmu. Nah, bukan demikian, kata Firaun. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Jadi pada waktu itu Musa memang sebenarnya mendapat firman Tuhan supaya mereka membawa umatnya ya keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan, menghususkan diri ibadah kepada Tuhan. Ya, mereka masuk kepada perhentiannya Tuhan. Gitu ya. Nah, tetapi Firaun menahan gitu ya. Boleh kalian aja yang pergi. Dan banyak itu kita lihat saudaraku, anak-anak ya orang-orang tua saja yang boleh beribadah pada Tuhan, anak-anak enggak usah gitu ya. Jadi ini gambaran kita harus menyadarkan kita bahwa kita harus membawa turut serta anak-anak kita itu ya misalnya seperti pagi hari ini berdoa kepada Tuhan. Karena sejak semula yang Tuhan mau kita pergi bersama-sama, beribadah bersama-sama. Nah, dan puji Tuhan, Yosua setelah mereka sampai di tanah Kanaan, saudaraku, dia punya komitmen ya. Dia berkata, pilihlah pada hari ini kemana kamu menyembah. Ya. Kepada Allah orang Amori yang kita diami itu atau kepada Allah. Tetapi aku dan perhatikan di situ seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau di perjanjian baru, saudaraku ya, anak-anak datang kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya larang-larang. Jangan. Akhirnya Tuhan katakan, ya, itu sampai dia marah katanya. Dia dengan marah, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku.
Saudaraku, ada banyak hal penghalang anak-anak kita itu datang kepada Tuhan. Ya, jadi Yesus menegaskan anak-anak itulah yang empunya kerajaan surga. Jangan halang-halangi. Ya, merekalah yang punya kerajaan surga. Saudaraku, ada banyak tadi saya katakan yang menjadi penghalang bagi anak-anak. Jadi kalau tadi kita belajar dari Firaun, Firaun adalah gambar si jahat yang menahan orang, ya, supaya tetap tinggal kehidupan di Mesir, supaya dia tidak ikut beribadah kepada Tuhan, ya. Si jahat menahan mereka. Jadi harus kita pahami, ya, anak-anak kita itu jangan biarkan ditahan oleh si jahat. Bukan hanya itu, ketika di zaman Yosua, orang tuanya, ya, yang tidak bawa anak-anaknya, ya, orang tua yang tidak membawanya, tidak punya komitmen, tidak punya keyakinan yang teguh, ya, mau dibawa kemana anaknya? Ya, dia membiarkan anaknya begitu saja. Tetapi Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Dan yang terakhir tadi, yang membuat banyak jadi lawannya gitu kira-kira ya, membuat anak-anak ini tidak di perjanjian baru itu justru murid-murid ya. Murid-murid itu menahan. Jangan-jangan anak-anak jangan dekat-dekat sama Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan berkata, jangan biarkan anak-anak itu. Dia marah karena justru murid-muridnya. Jadi banyak penghalang. Ya, tetapi kita harus pahami, saudaraku ya. Jadi bawa anak-anak kita, ya, ya bersyukur sudah ada nih doa untuk anak-anak. Tetapi masih terlalu kecil, saudaraku. Ya, masih banyak juga pekerja-pekerja Tuhan, anak-anaknya dibiarkan begitu saja. Jangan, saudaraku. Ya, sejak semula yang Allah mau adalah kita bersama-sama pergi menyeberang dari Mesir ke tanah Kanaan. Jangan tinggalkan anak-anakmu. Ya. Karena sejak semula ya Tuhan maunya kita bersama-sama. Dan ini penting sekali, saudaraku ya. Penting sekali. Mengapa Yosua menjadi generasi yang sangat diberkati Tuhan, menjadi contoh generasi yang luar biasa karena dia ya membawa anaknya ikut serta. Ya. Dan saudaraku, memang saudaraku kalau lihat saudaraku sejarah di orang Israel atau tokoh-tokoh di Alkitab, memang seringkali ya anak-anaknya tidak turut serta. Ya, kita lihat misalnya contoh Imam Eli, ya anak-anaknya tidak bisa ikut serta. Ya. Samuel yang dia harusnya belajar dari gurunya, dari bapak TA-nya, Imam Eli, ya juga sama, saudaraku. Mengapa orang Israel akhirnya minta raja? Karena Samuel, anaknya, ya tidak tertib hidupnya, juga tidak tertib, dan mereka tidak mau dipimpin oleh anaknya Samuel. Ya, banyak sekali dan banyak masalah, saudaraku ya. Mereka bukan menjadi generasi-generasi yang satu keluarga yang menjadi generasi yang luar biasa. Kenapa? Karena anaknya tidak turut serta. Mari kita dorong anak-anak kita ikut berdoa, beribadah, melayani Tuhan. Jangan biarkan mereka asik dengan dirinya sendiri. Jangan biarkan Firaun-Firaun di masa kini. Jangan biarkan, ya, jangan biarkan ya kita acuh tak acuh sebagai orang tua. Ya, jangan biarkan, ya, jangan biarkan juga ya kita ini sebagai pelayan Tuhan ya menghalang-halangi mereka. Mereka harus diberi tempat yang seluas-luasnya untuk bisa ya berdoa, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, saya berdoa kita menjadi satu generasi yang menikmati janji-janji Tuhan di tanah Kanaan bersama-sama dengan anak-anak kita. Ya, saya berdoa ya kita segera ini bisa
buat anak-anak kita tidak perlu gabung sama kita kalau mereka sudah banyak, saudaraku ya. Kalau setiap keluarga ya mengikutkan anaknya, ya mungkin ada pertanyaan, wah tapi Pak Pendeta, anak saya masih kecil sekali. Tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Saya ingat dulu saudaraku ya, waktu anak-anak saya juga masih kecil-kecil sekali, belum mengerti apa-apa. Kami sudah gendong dia untuk saat teduh bersama-sama. Kami terus menuntun mereka. Gagal lagi, kita tuntun lagi, banyak tantangannya, ya. Tetapi terus menerus, bahkan sampai sekarang pun kami terus harus tuntun mereka supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami, ya. Mari kita menjadi membuat sejarah, saudaraku ya, seperti zamannya Yosua yang punya tekad, aku dan seisi rumahku, kami beribadah, kami melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara.